Halo, good morning NFCS people. Good morning. Boleh kita lagi berdiri semuanya? Boleh nggak sih kasih tos ke seberang kiri kanan? Udah lama banget kan ya? Yuk nyebrang yuk, nyebrang yuk. Guys. Kalian keluarga guys. Kalau ketemu GI jangan kayak nggak kenal guys. Oke deh. Thank you buat attentionnya. Oke, sebelum kita ibadah kita mau doa dulu guys. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Aku tahu sebentar lagi kami ingin mengakhiri tahun 2023. Kami sangat tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai sukacita. Kami percaya Tuhan, kami akan berserta Tuhan mengakhiri tahun ini dengan baik dan akan terus bersama-sama berjalan bersama Tuhan. Hari ini biar Roh Kudus bekerja di setiap kami, di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Buat semua teman-teman yang rindu bertemu Tuhan, mari rindukan Tuhan pada pagi hari ini, maka Engkau akan menemukan Tuhan. Dan Roh Kudus pimpin dari awal sampai dengan akhir ibadah Energize ini Tuhan. Terus cari tengah-tengah kami. Dan semua yang siap untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Let's go. Kita rasakan sukacita surga. Bagi jiwa, ku dapat rasakan kasih-Nya.
baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus berkarya Roh Kudus. Ya dalam Hanya bagi Tuhan.
Tuhan sampai hari ini. Tuhan yang baik, sebentar kami ingin membuka hati kami selebar-lebarnya. Kami siap Tuhan menerima firman-Mu, menerima Allah itu sendiri hadir masuk ke dalam hati kami, memulihkan setiap kami, menjamah setiap kami, menghibur semua kami yang terluka, menghibur setiap kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, kami siap, kami mau tunduk di bawah otoritas Tuhan, mau menjadi pendengar yang baik. Mari berbicara, terus berbicara dalam setiap apapun yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar dan urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Pendeta Heni Kembaren, Kak Heni Tuhan, yang mari Tuhan menyatakan isi hati-Mu lewat beliau Tuhan. Pagi hari ini kami siap memuji dan menyembah Tuhan, dan kami siap menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Siap mendengarkan firman Tuhan? Mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kamu sering bertanya mengapa dunia ini dipenuhi dengan masalah, perang, sakit penyakit, kelaparan, ketidakadilan dan penindasan. Mengapa dunia kita dipenuhi dengan keegoisan,
saja ada yang kesepian dan putus asa sehingga memilih mengakhiri hidupnya? Jawabannya ada pada Alkitab. Alkitab mencatat bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak ada satupun manusia yang benar. Kecenderungan hati manusia adalah membuahkan kejahatan daripada kebenaran. Namun sekalipun semua manusia tidak setia, Allah tetaplah setia. Sejak kejatuhan manusia pertama kali pada saat itu pula, dalam hatinya dia sudah menetapkan jalan keluar. Keturunan manusia akan meremukkan kepala ular. Rencana memulihkan manusia perlahan-lahan diletakkan sepanjang sejarah manusia, dan penggenapannya pada kelahiran Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, meninggalkan kemuliaan di surga dan mengambil tempat paling indah di bumi untuk mengembalikan ciptaan pada kesempurnaan semua. Manusia yang hina menjadi berharga dan mulia, di mana kasih, kebenaran, keadilan, damai, dan sejahtera memenuhi setiap sendi ciptaannya. Betapa berharganya menjadi manusia. Shalom semuanya. Ternyata ini tinggi sekali ya. Ini ya yang tinggi atau saya yang tidak tinggi? Jangan bilang pendek, bilang tidak tinggi. Ya, selamat memasuki Minggu Advent yang pertama. Ya, biasa kalian cukup dengar itu nggak? Gak apa-apa sih, mau dibawa, mau diboleh, mana-mana boleh. Kalau saya takutnya muka saya nggak kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Biasanya soalnya ada meja itu tuh. Saya lebih suka itu menyamarkan kami-kami yang tidak terlalu meninggikan diri tuh, yang rendah hati, jadi nggak tinggi. Iya, tadi saya ucapkan kepada kita selamat memasuki Minggu Advent yang pertama ya. Di Gesia memang kita nggak biasa dengan istilah ini, tapi saya biasa menyebutkan, dan saya juga bukan menjalankan secara ini ya, tapi hanya mengingatkan kepada saya bahwa ini adalah masa-masa kita mengingat bahwa ada satu pribadi yang kita nantikan kedatangannya sudah datang, tapi kita mengingat kembali gitu loh, bahwa ada masa di mana karya keselamatan itu akan dinyatakan ya. Jadi ini Minggu Advent yang pertama, kalau saya selalu mendorong kepada kita semua, biarlah di minggu-minggu Advent ini kita lebih mengingat ya. Jadi kita fokus kepada karya keselamatan itu dan pribadi yang membawa keselamatan itu, bukan kepada acara-acara yang meriah. Oh, acara yang meriah nggak boleh dong, tapi jangan sampai lupa justru pesan yang utamanya ya. Justru ini masa-masa dimana kita pada waktu saya siapkan firman Tuhan, jujur saya banyak mengeluarkan air mata. Sebenarnya mengeluarkan air mata itu lebih kepada saya ingat gitu bahwa iya ya, kalau sampai ada pribadi yang begitu mengasihi saya, bahkan dia rela loh jadi manusia. Allah jadi manusia, itu tema kita hari ini ya, topik kita hari ini, Allah jadi manusia. Nah saudara, ini banyak pertanyaan di orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kenapa sih mesti Allah jadi manusia? Dia kan Allah, kan kalau ditanya begitu, kenapa Allah jadi manusia? Kalau Anda ditanya seperti itu, jawabnya apa? Coba, aku biasa suka ini, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Ya ketuanya dulu deh ditanya. Ucup, ini kan di luar kita tuh orang-orang Kristen, kita kan kalau kita ini kan udah yang dari kecil, dari lahir ceprot gitu, udah tau Allah jadi manusia, udah terima aja pakai iman gitu kan. Tapi kan di luar sana orang bertanya, kenapa sih Allah mesti harus jadi manusia gitu. Nah kalau mereka nanya sama kamu, pernah gak ada yang nanya? Itu kayaknya circle-nya kamu semuanya orangnya Kristen, baik-baik semua ya. Ya kan saya banyak yang nanya soalnya, kenapa sih orang mesti jadi. Dan kalau Anda lihat tuh di Google di YouTube tuh banyak sekali pembicaraan, kenapa sih orang gak mau terima gitu loh, ya kan? Tapi minimal gitu, jangan-jangan kita sendiri ngerti gak sih kenapa sih Allah jadi manusia gitu ya.
Kalau menurut Ucup, kenapa sih Allah jadi manusia? Iseng banget sih, Cup. Allah lo di surga tuh, kenapa jadi manusia, Cup? Kamu jawablah sesuai dengan iman dan kepercayaan kamu. Perlu pakai mic sini. Biar dengar lah, ini Bapak Ketua kita lagi ngomong. Berikan tepuk tangan yang Kalau ditanya kenapa ya jujur bingungnya tuh bukan bingung karena beneran bingung, tapi karena mes aja gitu kayak kenapa gitu, kenapa maksudnya sebaik itu loh. Manusia yang nggak ada pengharapan, terus karena ya Yohanes 3:16 sih aku langsung ingat gitu. Ya base-nya itu gitu kayak aduh jadi sapu tangan, aduh tinggalin gitu. Jadi gini loh, mesti melek biar nggak. Harusnya kita kalau mempercakapkan tentang Yesus Allah jadi manusia, harusnya kita terharu sih ya, terpura ya, terharu. Nggak boleh selalu ketawa-tawa. Iya, kalau kita ingat sejarahnya Adam kan jatuh dalam dosa, turun, akhirnya ngebuat dari nabi-nabi tentang saya dan lain-lain, buatkan juru selamat. Ya itu ya karena makanya kalau ditanya kenapa juga bingung gitu, ada inisiasi langsung gitu dari Allah sendiri untuk iya kayak orang inisiatif gitu loh, Allah itu untuk mendamaikan status kita gitu dari dulunya, dari yang nggak ada pengharapan deh kita itu misalnya, kalau nggak ada Allah yang nggak ada itu ya kita hidup mati udah sia-sia gitu. Tapi karena ada Yesus, kenapa dia Allah menjadi manusia, dia menolong diri ya karena kasihnya itu loh. Jadi kita yang mungkin ya nggak ada pengharapan, tapi setelah ada percaya dengan Yesus jadi punya pengharapan gitu, mati tidak. Ini tipikalnya jawaban orang Kristen betul ya. Tapi memang ini tipikalnya jawaban orang Kristen dari lahir ya. Silakan. Tadi aku ngomong-ngomong, kamu kenapa jadi ke belakang gitu loh? Di sini loh. Calon majelis yang kemudian. Iya, selamat banget. Ya, diaminin dan diimankan gitu ya. Kalau nggak kalian kan lucu kalau orang luar sana yang mau datang jadi majelis, kan harusnya dari lahir di sini ya, atau jadi gembala, ya kan? Oke. Nggak ada yang salah sih, nggak ada yang salah. Tapi lebih kepada kita amazed, kita kagum. Kenapa ada Allah yang luar biasa, yang hebat, yang kudus itu mau jadi manusia, dan dia tahu jadi manusia itu apa, bagaimana, dan dia tahu bahwa suatu waktu dia akan mati di kayu salib gitu loh. Kita lebih ke amazed-nya, oke. Tapi sekarang pertanyaannya lebih kepada seperti ini nih. Emang dia harus jadi manusia? Itu mungkin yang paling simpelnya deh. Emang dia juga harus manusia? Kita tahu sama-sama ya, tujuan Yesus jadi manusia, datang ke dunia itu untuk mati di kayu salib, ya kan? Lalu kemudian artinya itu untuk keselamatan. Nah, aku nggak perlu jelasin lagi lah ke kalian yang itu udah khatam ya. Kalau yang belum khatam nanti langsung datang private ya, ada pembinanya di sini gitu ya. Nah, cuman maksud aku gini, kalau dunia tuh nanyanya begini, dia kan Allah. Kalau dia mau menyelamatkan manusia kan simpel aja, nggak usah jadi manusia, mah jadi Allah juga dia bisa selamatkan kok. Benar nggak? Iya betul dong. Nggak usah harus jadi manusia kalau memang mau menyelamatkan. Kenapa mesti jadi manusia? Iseng banget gitu loh. Atau cari sensasi biar keren gitu. Kenapa mesti jadi manusia? Pertanyaannya cuma di situ. Allah kan bisa melakukan segala sesuatu, nggak bisa apa yang nggak bisa dia lakukan? Mengampuni dosa bisa, menyelamatkan manusia bisa dong. Kenapa mesti pakai cara itu? Yang ditanya dunia itu seperti itu, yang mereka nggak paham gitu loh. Nyamuk ya. Nah, aku pengen tahu dari kalian sendiri, dan ini juga satu cara saya untuk mengetuk hati kalian gitu, bahwa di luar sana banyak orang bertanya dan kita mesti siap. Mungkin dengan bahasa kita sendiri, nggak bisa dengan bahasanya Kak Welko, Kak John, yang mungkin wah tuh pakai nanti istilah begini pusing gitu ya. Nggak ngerti juga mereka di situ. Mungkin pakai bahasa yang orang-orang yang nanya kamu tuh sekemampunya dia gitu. Elis, coba Elis, hijaunya anak pendeta. Kalau anak saya belum berani panggil. Belum sampai ini, takutnya nanti dia agak bingung kan. Nah, Elis.
Tadi udah ngerti ya, saya nanyanya gitu. Jadi dunia mau taunya, kok tuh alam mesti jadi manusia untuk nyelamatin gitu loh. Kalau kamu jawabannya gimana? Kalau dari Yohanes 3:13 supaya orang percaya. Jadi kalau misalnya nih, misalnya contoh ya, analogi aja, misalnya aku punya masalah. Ketika Kak Heni bilang, oh iya sabar ya, tapi Kak Heni gak ngerasain masalah itu, aku kayak, apaan sih gitu, lu gak bakal ngerti gitu. Tapi Allah kita tuh begitu baik, kasihnya begitu dahsyat sampai dia mau rela gitu ya turun ke dunia supaya jadi manusia, supaya bisa ngerasain juga apa yang kita rasain gitu. Sehingga ketika kita apa ya, kayak tahu oh Allah itu jadi manusia, berarti kayak apapun yang dia katakan kita tuh bisa jadi apa ya, kayak ngerti juga gitu, karena dia pun mengerti kita. Iya, betul. Dan juga iya, dan juga ya untuk menggenapi semua firman-firman yang udah ada sebelumnya gitu. Kalau enggak ya itu kan enggak tergenapi gitu. Oke, masih ganjil, jadi perlu digenapi. Oke, udah itu. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Itu salah satu dari poin saya, tapi itu lebih ke thank you ya, itu sangat ini benar. Salah satu poin dari apa yang akan saya bahas hari ini adalah bahwa Yesus itu jadi manusia, dia jadi ngerti. Maksudnya kita jadi tahu bahwa Yesus itu mengerti diri kita, nggak cuma hanya sekedar ngomong ya di ini. Tapi saya masih belum menemukan yang betul-betul akarnya. Siapa yang siap? Oh ya, Koko Yushar. Ayo Koko Yushar. Ini saya senang yang begini ini nih. Kalian dapat dari kalian sendiri. Ayo maju cepat loh kalah. Nah, kalau ini mah udah nih, tinggal selesai khotbah kita. Silakan. Enggak teman-teman. Jadi simpelnya kalau buat jawab orang selain Kristen ya, jawabannya adalah karena Allah kita adalah Allah yang konsisten. Dia nggak mungkin mengkhianati dirinya sendiri. Ketika tadi orang di luar Kristen bilang, dia kan Allah, dia bisa buat sesukanya gitu. Kenapa dia harus jadi manusia? Ya karena dia juga bilang semua orang yang telah berbuat dosa, dia terputus koneksi sama Allah, dia hilang kemuliaannya gitu. Jadi ya cara satu-satunya mendamaikan adalah menebus dengan cara yang sama gitu, yaitu kematian. Dan dia menjadi seperti kita supaya bukan cuma untuk merasakan rasanya jadi manusia, tapi supaya mati sebagai manusia yang paling hina, mewakili semua dosa-dosa kita yang benar-benar hitam, mewakili setiap dosa-dosa kita, kehancuran hati kita, kehancuran hidup kita. Jadi apapun yang belum pernah terjadi kita buat, mungkin saat ini, ya jangan sampai ya, maksudnya saat ini kalian masih alim-alim, terus besok kalian hancur. Nah Yesus tuh udah akan tebus semua dosa itu ketika kalian percaya tuh, kamu gitu. Nah itu yang dunia butuhin. Jadi ketika teman-teman ditanya kenapa Yesus gak langsung selamatin aja semua yang masuk surga. Iya berarti Tuhan yang gak konsisten sama hidup, sama omongannya. Masa kita disuruh konsisten gitu sama pendeta gitu ya kan? Itu enggak. Jadi Tuhan pasti akan sesuai sama omongannya, nggak akan jilat ludahnya sendiri. Gitu sih teman-teman. Ya, oke, tepuk tangan, thank you Yushar. Benar ya, itu benar. Jadi Allah itu nggak cuma Allah yang penuh kasih, nggak cuma Allah yang suci, tapi dia juga Allah yang adil. Kalau dia sudah tetapkan satu cara untuk keselamatan, dan itu sudah dimulai dari masa Adam jatuh dalam dosa, itu harus ada binatang yang dikorbankan, ada yang harus jadi korban, ada yang harus jadi korban. Dia nggak bisa putus itu semua dan bilang udah deh sekarang tiba-tiba gue jadi Superman gitu ya, dengan cara gue nih gue nyelamatin manusia. Nggak bisa, dia mesti konsisten, dia mesti ikutin cara-cara itu. Nah untuk menjadi korban itu ada syaratnya, ya kan? Nah, kalau zaman perjanjian lama kita tahu ada binatang, ada darah yang harus dicurahkan, ya kan? Tetapi itu hanya bisa untuk dosa, satu kali korban. Dosa setiap kali Anda bikin dosa, Anda akan korban terus begitu loh.
Ya kalau Anda punya kekayaan begitu banyak atau itu lelah sekali ya terus-terusan seperti itu. Nah makanya Kristus hadir, dia mengorbankan dirinya. Nah ada apa namanya pengganti yang harusnya menjadi korban itu ada syaratnya, ya kan? Kalau orang bertanya kenapa mesti dia? Kenapa nggak suruh orang aja? Misalnya maaf nih ya dari agama lain, ada dong nabinya gitu mungkin jadi korban, nggak usah Allah dong yang harus turun, nggak bisa. Kenapa? Karena syaratnya itu yang pertama dia harus manusia, ya kan? Dia harus manusia dan manusia itu harus kudus, nggak ada dosanya sama sekali. Adakah nabi yang nggak ada dosanya? Nggak bisa. Yang nggak ada dosanya cuma Allah, gitu loh. Sehingga nggak bisa digantikan oleh orang-orang suci dalam tanda kutip ya, suci menurut pandangan kita. Sesuci-sucinya manusia pasti ada dosanya, gitu kan? Makanya saya kaget, saya kira Andreas Diadharma, saya kaget loh. Bukan ternyata. Saya pikir dia ada di Manado, tiba-tiba muncul di sini nggak info-info saya gitu, baru mau ngomel gitu ya. Oke? Nah, jadi harus manusia dan itu harus kudus, tidak berdosa. Nah, siapakah yang bisa melakukan itu? Nggak bisa ada satu manusia pun di dunia ini. Makanya harus Allah yang mau menyerahkan dirinya, yang mau berkorban untuk dia jadi manusia. Amin. Dan kalau ada yang bertanya lagi, gimana caranya Allah jadi manusia? Dia Allah. Ya udah, nggak usah dipikirin deh ya. Nanti panjang lagi. Loh, Allah kan bisa melakukan segala sesuatu. Tadi kan Anda percaya kalau Allah bisa ngampuni dosa tanpa harus mati. Ya kalau untuk jadi manusia ya dia bisa lah gitu kan. Ya kan? Membuat orang hamil rohnya masuk di dalam tubuh manusia dan lahir begitu tuh nggak masalah lah buat dia gitu. Jadi nggak usah berpanjang-panjang juga kita di situnya. Nah hari ini apa yang disampaikan oleh Ucup, apa yang disampaikan oleh Elis itu melengkapi ya. Itu salah satu yang saya sebut dengan keuntungan kita ketika Allah jadi manusia. Benefit apa yang kita dapat gitu loh. Keuntungan apa yang kita dapat? Yang pertama ya udah pasti keselamatan. Ya kan? Kita mendapat keselamatan, kita ditebus ya. Firman Tuhan bilang, yuk kita baca dulu ya, biar sah kita baca ayatnya ya, ayat yang diberikan. Yohanes 1 ayat 14 bisa ditayangkan. Yohanes 1 ayat 14, kita baca sama-sama yuk dengan kenceng suaranya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman itu siapa? Firman itu adalah Allah katanya kan. Nah, Allah itu telah jadi manusia dan diam di antara kita. Itulah berita Natal. Allah jadi manusia dan diam di antara kita. Berita Natal itu bukan tentang serunya hal-hal yang sifatnya sebenarnya lebih ke aksesoris gitu ya. Di dalam Natal itu kan banyak ya Sinterklas dan lain sebagainya. Saya nggak jadi orang yang bilang oh Sinterklas nggak boleh, ini nggak boleh, itu saya sih nggak begitu. Tapi bukan itu fokusnya Natal. Fokus Natal adalah pribadi Allah itu sendiri yang jadi manusia. Ya kan, yang merancangkan keselamatan bagi umat manusia itu yang menjadi fokus Natal. Jadi pribadi Yesus itu yang jadi fokus kita selama kita dalam bulan-bulan Natal ini, masa Advent ini. Itu yang jadi fokus kita. Terus nanti kalau misalnya lihat ada di sekolah minggu, kalau saya bikin Sinterklas, misalnya guru nih ya, saya mau bikin acara pakai Sinterklas kasih hadiah. Kalau saya sih nggak terlalu saranin gitu. Mending aja gurunya gitu ya. Jadi yang dikenal tuh gurunya baik gitu daripada jadi yang lain-lain gitu. Tapi ya kalau buat ornamen-ornamen di mall dan sebagainya, saya sih nggak anti-anti banget. Tapi jangan jadi bias. Ya, yang membawa keselamatan itu bukan Sinterklas. Yang membawa keselamatan itu bukan yang orang-orang suci yang mungkin lagi disebut-sebutkan mungkin di seputar ini. Bahkan Maria pun tidak membawa keselamatan, teman-teman. Ya, Maria ibu Yesus itu tidak bawa keselamatan. Bukan berarti kita bukan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Ya kan, udah dia mau berkorban loh. Benar, itu satu kisah di mana dia
ikut bekerja sama. Dia mau menyerahkan dirinya untuk menjadi jalan kelahiran Sang Mesias. Tapi bukan berarti Bunda Maria atau Ibu Maria itu harus disembah, itu enggak. Ya, fokusnya adalah anaknya. Ada lagi pemahaman yang begini, ya kalau kita mau minta sesuatu kita bolehlah pakai jalan ke Bunda Maria dulu. Kan Bunda Maria kan deket sama Yesus ya. Kan kalau ngomong sama mamanya, ntar mamanya bisa bujuk anaknya gitu loh. Bener nggak? Kan ada yang begitu juga kalau lagi deketin cewek kan. Deketin bapaknya dulu atau deketin mamanya dulu. Nanti kalau hati bapak sama mamanya udah dapet, hati anaknya mah gampang gitu kan. Nggak pakai begitu tuh kalau dalam keselamatan kita. Nggak pakai nyuap bawa martabak gitu ke Ibu Maria, enggak. Emang benar dia adalah pribadi yang hebat, yang serahkan dirinya, yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu hebat, luar biasa. Resikonya besar. Bisa aja dia menolak. Dan Allah bisa pakai yang lain begitu kan, bisa pakai wanita yang lain gitu. Tetapi dia mau, itu hebat. Tetapi bukan berarti ada pribadi yang lain selain Yesus yang kita fokuskan di Natal ini. Ya, kalau mengambil contoh tentang jadilah seperti Maria yang mau terbuka untuk menerima rencana Allah dalam hidup kita, mau menjalankan itu oke. Tapi tidak boleh ada pengajaran. Hendaklah kita juga menyembah Maria, itu gak boleh. Ya, kita tidak mempercayai itu. Berdoa kepada Bunda Maria boleh nggak? Boleh nggak? Oh dia yang jawabnya yang pembina-pembinanya. Boleh nggak berdoa kepada Bunda Maria? Kenapa nggak boleh, Dinda? Kita hanya berdoa kepada Allah gitu aja. Nggak usah ribet. Kalau ada yang nanya kenapa nggak boleh? Kita hanya berdoa kepada Allah dan Maria bukan Allah. Gitu aja, ya, simpel aja jawabannya. Kalau ada temanmu bilang, oh boleh, enggak, kenapa? Kita hanya berdoa hanya kepada Allah. Dan Allah itu Allah yang mengenal kita. Jadi nggak usah pakai PDKT dulu sama Bunda Maria, ya. Kita PDKT-nya langsung sama Allah, ya, oke? 20 menit, oke, ya. Mengapa? Soalnya saya suka bablas. Tadi saya udah janji sama anak saya, ya, saya bilang, Mami nggak lama hari ini loh. Karena dia rada galau, dia bilang besok itu ujian Mandarin dan dia pusing ujian Mandarin, pengen waktu lebih lama. Ini biasa lah pergumulan anak-anak SMA ya. Nanti kalau sudah kuliah biasanya nggak saya heboh begitu kalau mau ujian ya. Kalau SMA biasa lah, oke? Oke, nah saya hanya akan membahas ada dua hal tadi kita udah jelas ya. Tadi yang disampaikan oleh brother kita. Yusar, saya lupa, Bro Yusar, udah ini ya. Tadi saya udah lengkapi juga ya. Oke, hari ini saya hanya sampaikan ada hal yang ketika Allah jadi manusia, apa keuntungan yang saya dapatkan? Yang pertama, pengampunan, keselamatan dan hidup yang kekal. 2 Korintus 5:21 bilang dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ada pengampunan dosa, ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Pengampunan dosa itu tidak hanya berlaku waktu kita ada di dunia ini, tetapi sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu saya pesankan aja ya secara simpel, jangan pernah tinggalkan imanmu. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Mari disambut lagunya. Harapanku takkan hilang, walaupun kelihatan mau cari kerja susah amat, tetap sekali Yesus, selamanya Yesus. Kalau ada noni-noni yang ganggu gitu, yang dia belum kenal Tuhan Yesus, gimana? Oh, sekali Yesus, selamanya tetap ya. Apapun tantangannya, ingat Yesus sudah mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Harganya mahal teman-teman, mahal banget, kita nggak bisa ganti. Ntar kalau gue udah kaya raya gue ganti deh. Keselamatan itu berapa sih harga darahnya Yesus? Nggak bisa ganti. Ya, karena itu jangan pernah jual. Benar-benarlah terima keselamatan itu, hidup dalam keselamatan, jalani keselamatanmu, dan engkau akan siap masuk ke dalam kekekalan.
Amin. Apa yang kita dapat ketika Yesus menjadi manusia? Kita dapat pengampunan, kita dapat keselamatan, kita dapat hidup yang kekal. Nah, yang kedua tadi yang disampaikan oleh Ibu Elis, Ci Elis, panggilnya Ci Elis ya. Ci Elis. Ci jadi kakak aja deh ya. Kak Elis. Oke. Yang kedua dan yang terakhir, Yesus memahami pergumulan manusia. Karena dia jadi manusia, keuntungannya bagi saya adalah dia tahu loh, dia ngerti loh jadi manusia itu pergumulannya seperti apa. Ya, kita baca di Ibrani pasal 4 ayat 15. Bisa ditayangin ya, Ibrani 4 ayat 15. Saya baca, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya bedanya dengan kita apa? Dia tidak berbuat dosa karena dia Allah. Dia tidak berbuat dosa, suci, kudus, tetapi dia tahu setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan di Ibrani 5 ayat 7, Ibrani 5 ayat 7 dikatakan, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Yesus itu adalah pendoa syafaat bagi kita. Kenapa dia bisa berdoa syafaat bagi kita? Karena dia pernah ada di dunia dan dia tahu apa yang dialami orang-orang yang ada di dunia. Saya mau lebih concern bahas ini. Berita Natal itu sesungguhnya adalah bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang maha kuasa, yang begitu mengasihi kita. Ada begitu banyak agama di dunia ini, mereka juga punya Allah. Mereka juga punya mungkin dewa-dewa, tapi mereka sebut Allah dan lain sebagainya. Tapi mereka adalah Allah yang tidak mungkin, mereka tidak bisa memahami apa yang dialami oleh manusia karena mereka tidak pernah jadi manusia. Tetapi Allah kita, Allah yang turun ke dunia dan jadi manusia, tahu penderitaan. Ingat, dia dicobai, ya kan? Dia mengalami ditentang, dia mengalami dihina, dia mengalami semua yang kita, bahkan lebih dari apa yang kita rasakan. Siapa di sini udah pernah sampai diludahin? Ada? Coba ngaku yang udah diludahin. Ada yang emaknya di sini kalau marah ngeludahin gitu? Nggak ada dong. Kok ketawa-ketawa nih, ini curiga nih, jangan-jangan ada. Kasih tahu saya, lapor, nanti saya tegur mamanya, nggak boleh ngeludahin. Ada? Nggak ada kan? Ada yang sampai mengalami penderitaan yang seperti yang Yesus alami begitu. Saya rasa saya sepitik, nggak tahu sebagian mana gitu juga saya nggak alami loh. Memang jujur ya, kadang-kadang kita manusia ini, waduh, rasa berat, rasa capek, rasa gimana gitu. Tapi yang saya tahu, saya nggak ngalamin sedikit berapa persen, 0, berapa persen dari yang Yesus rasakan gitu. Begitu berat. Nah, saya hari ini mau kalian sebagai anak-anak muda memberitakan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Yang pertama saya beritakan dulu kepada kalian bahwa ada pribadi Yesus, Allah yang mau lahir ke dunia itu, yang mengasihi kalian sungguh-sungguh, yang mengasihi kalian sungguh-sungguh. Makanya dikatakannya harapan tidak akan pernah hilang di dalam Yesus. Yesus itu mengasihimu sungguh-sungguh. Apa yang udah gak mungkin bagimu, mungkin bagi Yesus. Gak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan di dalam Yesus. Semuanya bisa. Ada Yesus, pribadi yang begitu mengasihimu. Saya nggak tahu, semua orang kita beda-beda ya. Ada yang mungkin hidup dalam keluarga yang papa mamanya sangat-sangat mengasihi dia, bisa jadi satu teladan yang baik mengenai kasih seorang bapa atau kasih Allah, kasih Yesus. Tapi mungkin aja ada yang enggak. Tetapi saya mau mengatakan bahwa kasih Allah itu sempurna loh bagi kita. Dia mengasihi kita sungguh-sungguh. Kalau dalam firman Tuhan tadi Yohanes 3:16 yang Ucup tadi sampaikan, jelas ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tunggal itu artinya satu-satunya.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya orang tua. Kalau anak saya mau pergi, nggak usah jauh, mama anak saya nggak mau pergi jauh-jauh lama-lama gitu ya. Tapi satu kali dulu saya ingat waktu dia mau pergi duluan gitu, anak saya Sela pergi dengan kakaknya ke Bali. Kebetulan waktu itu opungnya lagi ada di Bali. Jadi mungkin beda sekitar seminggu lebih lah dengan saya nanti nyusul gitu. Itu aja saya galau loh. Padahal saya tahu dia pergi ke sana, ke tempat tantenya, nanti di sana semuanya aman, semuanya baik. Saya udah puyeng duluan gitu. Ini gimana ya? Dia bisa hidup nggak tanpa saya? Padahal lebay banget gitu ya. Ini gimana ya nanti dia ya? Ini gimana ya? Saya udah kepikiran gitu. Nah, kalian tahu dong ini anak-anak saya banyak di sini, anak-anak asuh saya. Kalau mereka udah selesai, misalnya udah selesai SMA, kalau sekarang peraturannya ya, kalau di Geraha Anugerah udah selesai SMA berarti kami harus mandirikan gitu ya. Saudara tahu, setengah tahun minimal tuh sebelum mereka dimandirikan, saya udah galau. Galaunya saya kadang jadi ngomel. Ini mak-mak kadang-kadang gitu, makanya kalau mak-mak mau ngomel, coba telusuri ini penyebab ngomelnya apa. Saya itu kadang-kadang kalau galau, saya ngomel. Sebenarnya nggak rela aja gitu, ngerti nggak? Ini anak saya tuh bisa nggak nanti, ini gimana ya nanti dia ya. Yang terakhir baru-baru ini kami mandirikan itu adalah Daniel Alexander gitu. Wih, saya mungkin hampir setengah tahun lebih lah gitu, galau. Jadi akhirnya saya banyak ngomel sama dia. Jadi ngomelnya saya gini, nih kamu kalau gini aja nggak bisa, nanti gimana kamu kalau udah di sana? Kamu kan tadi udah gak ada papa mama, dia mansinya doang gitu. Kalau kamu nggak mandiri begini bagaimana? Jadi saya bawa dia ngomel terus, galau, ya. Kenapa? Karena saya rasa ya dari kecil udah sama kita gitu. Ini orang ngerti nggak sih jalanin hidup gitu. Yang saya mau sampaikan adalah begini, apalagi Allah loh, yang waktu lepaskan anaknya Yesus, itu dia tahu ini Yesus itu akan mati di kayu salib, bukan mau jalan-jalan ke dunia, ya kan? Pasti ada pergumulan, ya. Memang Allah bisa bergumul, ya Allah juga pribadi lah, pasti bergumul di dalam misi itu. Tapi kenapa dia tetap lakukan itu? Yesus tahu nggak kalau dia akan mati di kayu salib waktu dia mau turun ke dunia? Tahu nggak? Tahu lah, tahu nggak dititipkan di tukang kayu? Tahu lah, tahu nggak kalau akan lahirnya di kandang domba? Tahu lah. Begitu hebatnya, kudusnya, kayanya itu surga, dia mau loh rendahkan dirinya sampai seperti itu. Kenapa? Itu karena kasih. Kalau dia sudah berikan anaknya kepada kita, anak tunggalnya kepada kita, masa kita galau tentang hidup kita, tentang masa depan kita? Masa iya? Kalau misalnya Pak John punya anak ya, Allah masih kecil, terus dia ngeluh nih sama Om Ucup deh. Om Ucup, aku galau deh. Kenapa kamu galau? Aku takut besok masih bisa makan gak ya? Ini papa kesel gak? Ini anak gua gimana? Ini bapaknya loh. Wah, gak mungkin dong. Biar juga gua gak punya duit, gua apa aja gua pakai nih buat bisa nyekolahin dia. Apa jangankan cuman makan. Nah, tapi sorry to say ya, Ai nanya nih, sering gak kalian meragukan Allah? Sering gak kalian ngomong gini, emang besok gue bisa gak yang lanjut sekolah ya? Besok bisa gak ya aku begini? Besok bisa gak aku begini? Ini gimana nih? Galau. Hei, kamu punya Tuhan gak sih? Kamu punya Allah gak sih? Oh, Bapak di dunia aja mau lakukan yang terbaik, masa kamu ragu? Sepele banget sama Allah. Anaknya aja dia udah kasih, masa kita ngomongin yang remeh-temeh? Itu bahasa apa tuh remeh-temeh? Itu bukan ramah tamah, ya. Masa kita galauin yang begitu? Ya, ini contoh anak saya misalnya ngomong sama gurunya, "Bu guru, kamu kenapa kelihatan sedih?" "Ya saya mikir nih, ini kan nanti kalau saya bisa dikuliahin nggak ya sama papa mama saya ya," gitu. Terus gurunya telepon saya, "Aduh nih kasihan nih si Graciela nih, dia kelihatannya galau Bu, sampai terganggu nih pelajar." "Kenapa Bu?" Dia nggak cerita sama saya. Dia galau, kira-kira dia bisa ngelanjutin kuliah nggak? Sedih nggak saya? Ya ampun Tuhan.
nggak mungkin lah gitu, saya pasti lakukan yang terbaik. Nah apalagi Bapak kita yang di surga, Dia akan berikan yang terbaik buat kita. Nah yang pertama pegang itu pesan Natal loh buat kita. Kita punya Allah yang mengasihi kita, Dia tahu apa yang kita alami, Dia tahu penderitaan kita. Jadi jangan pernah kita remehkan Dia, kasihnya itu sempurna. Nah lalu saya pesankan kepada kita semua, kalian semua, sampaikan ini kepada teman-temanmu, berita Natal ini, berita sukacita, bahwa ada pribadi Allah yang begitu mengasihi kita. Kalau kita rajin menyampaikan itu kepada orang-orang yang terdekat kepada kita, orang yang ada di sekeliling kita, yang kita kenal, nggak akan ada tuh yang namanya kejadian-kejadian. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini, siapa namanya itu yang meninggal bunuh diri, yang di Surabaya, mahasiswa Unair yang di calon dokter, koas itu. Namanya siapa? Ada yang ngikutin perkembangan nggak? Aku namanya lupa, tapi kisahnya saya tahu gitu loh. Bahkan dia meninggalkan 2 surat. Benar nggak? Udah baca belum suratnya? Udah. Itu sedih nggak bacanya gitu tuh? Saya sedih seandainya waktu itu dia ada deket saya. Dan saya belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya untuk memberitakan berita baik ini. Mungkin dia tidak akan harus mengalami itu. Dia orang Kristen loh, ya kan? Orang yang kaya, kenapa saya bisa bilang dia kaya? Dia bisa bawa mobil sendiri kan? Waktu itu dia meninggal di mobilnya, bunuh diri dengan masukkan selang tuh? Ini pada ngebaca apa enggak sih? Ya hidrogen gitu, sampai akhirnya mati, ya kan? Calon dokter dan orang yang terkenal pintar, terkenal hebat, tapi dia katakan dunia ini kejam. Harapan dari orang di sekelilingnya itu dia merasa nggak bisa ini, jadi terlalu tinggi harapan. Makanya hati-hati juga ya kita kalau menetapkan harapan kepada orang lain gitu. Kadang-kadang memang kita nggak bisa untuk ada orang yang nggak percaya diri begitu tuh jadinya tuh. Dia merasa aku nggak ini gitu, nggak bisa memberikan ekspektasi keluarga saya gitu. Nah akhirnya dia meninggal. Dia Kristen dan teman dekatnya itu Kristen, orang yang ke gereja. Lalu saya jangan pikir begini, oh nih Kak Heni mau menghukum orang gereja nih, nggak. Saya nggak mau mengatakan gitu. Yang saya bilang, bisakah kita lebih care lagi? Bisakah kita lebih open lagi? Lebih peka lagi lihat orang-orang yang di sekeliling kita? Sebenarnya itu sahabatnya kan cerita, ya kan? Sahabatnya cerita, saya ikutin soalnya. Sahabatnya cerita, dia sudah memberikan kata-kata galau terus menerus. Dia sudah bicara tentang mental health, ya kan? Dia udah bicara itu, tapi sahabatnya selalu bilang gini, aneh aja lu ngomongin gitu melulu gitu loh. Dia ngomong lagi tentang kira-kira aku bisa nggak begini, gitu aja lu, gitu doang. Tidak berusaha untuk kamu ada apa sebenarnya, misalnya gitu ya. Aku nggak ngerti apa yang Anda alamin hari ini di sini. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mungkin pernah curhat sama saya tahu ada beban yang berat. Tapi hari ini dengan kedatangan Yesus ke dunia ini yang membawa kabar baik, yang Dia menyatakan kasihnya kepada kita untuk memberikan dirinya bagi kita untuk keselamatan kita. Maukah kita juga memberikan diri kita untuk teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Belajar lebih care lagi, ya, belajar lebih care lagi. Belajar untuk jangan cuek-cuekan. Jangan merasa yang penting saya aman. Jangan. Belajar. Melihatnya yang pertama-tama gak usah jauh-jauh dulu. Lihat di keluargamu, ya. Entah mamamu, entah adikmu, entah koko, cici, atau siapa di keluargamu, tantemu atau apa. Belajar untuk care sama mereka, ya. Lalu teman-teman gereja, komunitas. Nah, saya selalu ingatkan ya, komunitas itu jadilah komunitas yang berdampak. Jangan sekedar komunitas yang menikmati diri sendiri, nyaman-nyaman saja. Jangan. Tapi belajarlah jadi komunitas yang saling care sama yang lain, satu sama yang lain, ya. Dengan cara itu kita menyelamatkan banyak orang. Oke, jangan ada
anak-anak muda Kristen lainnya yang akan kena seperti ini. Sedih sih saya, sedih gitu. Waktu baca itu saya pikir nih, ya kalau dipikir-pikir, ya namanya calon dokter gitu ya, paling nggak ya masa depannya udah agak jelas lah gitu ya. Itu aja dia bingung dengan masalah masa depannya. Apalagi orang-orang yang mungkin kesulitan dengan kuliah atau kesulitan dengan sekolah atau ada masalah-masalah dan sebagainya gitu. Dan saya harus bilang sekarang saya banyak ngobrol dengan psikolog ya, karena saya berapa waktu ini sedang menangani jemaat yang sedang bermasalah ya dengan mental health, tapi nggak mau diarahkan ke ke psikolog yang secara resmi gitu ya. Jadi saya didampingi psikolog menangani gitu. Anak masih anak muda. Yang saya mau bilang, psikolog ini bilang ke saya, masalah mental health itu naik sekali sekarang. Naik terus. Emang benar sih, sekarang itu yang namanya orang kalau depresi membutuhkan obat, itu sekarang ditanggung BPJS. Benar? Karena ada yang ngomong sama saya baru tahu, oh jadi kalau dia datang ke dokter dan diketahui bahwa itu bermasalah di dalam kesehatan mentalnya, dia perlu obat dari psikiater, itu dirujuk dan itu ditanggung BPJS. Kalau dulu masih mahal kalau pergi ke psikiater kan, sekarang gratis ditanggung BPJS. Tapi jangan karena itu terus kita anggap sepele ya. Jangan karena itu lalu kita merasa, ya udah lo tanggung BPJS aman-aman. Bukan masalah itu. Mau kemana dunia ini dibawa, anak-anak muda kita mau kemana? Dan kebanyakan dari orang-orang yang perlu dilayani sekarang itu kebanyakan anak-anak muda yang usianya nggak jauh-jauh dari Anda. Seperti itu. Ya. Jadi hari ini saya berdoa bagi kita semua, biarlah kehadiran Kristus, Dia yang sudah merelakan dirinya, Allah jadi manusia, pengorbanannya itu memang tidak pernah sia-sia. Tapi jangan sepelekan itu dan kita biarkan aja ya udah yang penting aku terima keselamatan, bukan. Tetapi belajarlah care sama sekelilingmu, seperti yang Yesus lakukan. Hatinya penuh belas kasih. Amin. Jangan lagi hidup bagi diri sendiri. Amin. Pesan saya akhir itu gitu ya. Di Natal ini taruh di hati kita, pikiran kita, jangan lagi hidup bagi diri sendiri. Pikirkan orang lain, pikirkan sekelilingmu. Kalau nggak kuat gimana? Aku nggak punya hikmat, minta pertolongan Tuhan. Dia akan mampukan engkau. Tapi saya nggak mampu. Saya tahu ada teman saya yang begini nih, tapi saya nggak bisa nih ngomong sama pembinanya. Ada banyak pembina di sini, ya kan? Ada banyak di sini, banyak yang bisa membantu, melayani. Kau akan dibimbing juga untuk jadi mentor bagi mereka, orang yang bisa mendampingi. Ya, tapi yang pertama miliki rasa care dulu. Jangan takut, aku nggak bisa, atau aku udah terjun begini, nanti gimana? Enggak, akan didampingi. Kalau Tuhan udah kasih itu kepada kamu, tunjukkan itu ke depan kamu, berarti Tuhan akan sertai dengan kemampuan dan orang-orang yang akan membantu kamu. Nggak mungkin enggak. Karena ada yang pernah ngomong sama saya, Kak, aku tahu nih ada begini, tapi saya nggak berani. Saya bilang minimal, kamu mesti jadi orang yang bisa mendampingi, walaupun kami bantu, tapi kamu harus mendampingi karena kamu yang dekat dengan orang itu, gitu. Dia percayanya kepadamu, jangan buang badan, gitu ya. Hari, udah saatnya kita nggak hanya rame di gereja. Sorry itu sih, tapi begitu ya. Jangan sampai kita hanya rame di gereja, jago di gereja, tapi kita gagap di luar sana. Jangan. Saya senang kalau yang namanya Energize ini rame sampai penuh full semua, saya senang banget. Tapi saya mau anak-anak muda yang juga jago di luar sana, yang bisa ngomong tentang Yesus, yang mendampingi orang-orang. Gereja kita maunya seperti itu, ya. Kalian dikasih makan di sini, tapi kalian bawa teman-teman kalian yang kalian layani, sehingga mereka juga bisa merasakan indahnya punya komunitas di gereja. Amin. Kasih pengharapan bagi mereka. Mari tundukkan kepala kita. Haleluya, haleluya. Yesus. Hari ini sebelum kita nanti masuk di dalam perjamuan kudus, saya mau kita merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari coba berbicara kepada Tuhan secara khusus. Ngomong sesuatu sama Tuhan.
Lalu coba ingat, apakah di sekelilingmu, entah itu di rumahmu, di keluargamu, entah itu di tempat pekerjaanmu, di sekolahmu, di circle-mu, apakah ada orang-orang yang sebenarnya Tuhan sedang kirim kepada engkau untuk mereka menerima kabar baik darimu, mereka ditemani, mereka dikasihi dan dibawa kepada Yesus, diberikan pengharapan di dalam Yesus? Apakah ada? Coba ingat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekelilingmu. Haleluya. Saya minta pemain musik boleh maju ke depan. Saya minta dinyanyikan perlahan saja. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu, melakukan tugasmu. Berikanku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata, berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Mari coba ngomong sesuatu kepada Allah. Di minggu-minggu Natal ini, mari sampaikan kepadanya apa yang ingin kau lakukan. Allah sudah melakukan bagiannya. Dia mau kita menjadi perpanjangan tangannya untuk memeluk orang-orang yang di sekeliling kita. Dia mau kita memiliki kaki yang tidak pernah malas untuk datang kepada orang dan menyampaikan kabar baik. Mari dengan bahasamu sendiri katakan sesuatu kepada Allah, janjimu. Haleluya. 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 Amin, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Sudah boleh mengambil roti.
Angkat satu pujian refnya saja. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari taruh pegang roti ini di tangan kananmu. Roti ini melambangkan tubuh dari Kristus yang terpecah-pecah oleh karena kasih-Nya kepada kita. Pada hari ini ketika engkau akan memakannya, maka ingatlah ada pribadi yang sudah berkorban bagi engkau untuk keselamatanmu. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa pada waktu Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita pegang cawan ini di tangan kanan kita, kita angkat tinggi. Tanda penghormatan kita kepada Dia yang sudah mencurahkan darahnya bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu akan menjadi sembuh. Apabila pada saat ini kita ada merasakan rasa kita membutuhkan pemulihan di dalam Kristus, maka kita imani lewat perjamuan kudus ini engkau akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk ketaatan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Terima kasih Engkau mau lahir ke dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mau mengorbankan diri-Mu. Engkau lahir ke dunia, ke tempat di mana Engkau tidak akan merasakan kenyamanan surgawi. Engkau mau melepaskan segala hak-hak-Mu yang ada di surga. Engkau melepaskan, Engkau mengosongkan diri-Mu Tuhan. Engkau dihina, Engkau dicambuk, Engkau merasakan begitu banyak penderitaan, bahkan Engkau mati di kayu salib. Tapi Engkau melakukannya oleh karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau berjanji bahwa kami akan hidup tetap mengikut Engkau, mengiring Engkau seumur hidup kami. Kami tidak akan pernah melepaskan Engkau Bapa. Keselamatan itu akan kami pegang seumur hidup kami. Sampai saatnya Tuhan panggil kami, kami akan tetap memegang teguh keselamatan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati anak-anak muda ini Tuhan. Beri kekuatan daripada Tuhan untuk mereka menghadapi tantangan yang ada di sekelilingnya, untuk berani menyuarakan
firman Tuhan di tengah-tengah lingkungan di mana dia ada, agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan anak-anak muda ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah selesai berbicara. Engkau akan terus berbicara bagi hati kami. Engkau akan terus menyampaikan apa yang Kau kehendaki bagi setiap anak-anak muda ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Oke teman-teman semua, aku percaya kita semua mendapatkan pesan daripada firman Tuhan hari ini. Yesus lahir di antara kita semua untuk menjadi pendamai kita dengan Allah. So pastikan teman-teman untuk bisa bercerita juga, jangan cuma dengar doang. Anyway, kita mau kasih persembahan, tapi teman-teman juga yang mau yang jangan lupa gelas-gelas kosongnya buat dikembalikan, supaya dikembalikan biar jadi sendal. Oke, baik. Anaknya cinta lingkungan loh. Siap. Oke, kita mau berdoa dulu ya untuk persembahan. Makasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih karunia Tuhan, buat hidup kami, buat karya penebusan-Mu, karya keselamatan daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami memberikan yang terbaik daripada apa yang Kau punya. Biar setiap kami memberikan Kamu dengan sukacita dan dengan hati bersyukur, biar menjadi berkat dimanapun pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ucap syukur dan berdoa, dan semuanya siap memberikan sukacita bersama-sama katakan amin. Mari bagi Dia kenaikan. Iya, Elis juga. Congrats buat Ibu Elis udah
depan. Dan sebelumnya aku mau say thank you dulu buat Kak Heni, thank you Kak buat semuanya hari ini. Jangan hidup buat diri sendiri ya teman-teman, jadi orang yang vokal buat memberitakan firman Tuhan. Selanjutnya, terima kasih juga buat teman-teman Energize yang udah melayani hari ini, Asher yang di belakang, yang di depan pemusik, singer, WL semuanya, thank you. Baik yang di sosial media yang gak kelihatan juga ya, itu thank you juga. Akhirnya diapresiasi ya Kak. Oke. Selanjutnya, minggu depan teman-teman tanggal 10 Desember 2023 kita akan kembali ke tempat ini untuk merayakan Natal. Itu spesial banget. Jadi ini meriah dong. Yeay! Kayak agak nanggung gitu ya. Oke. Kita akan merayakan Natal, nanti akan ada game seru yang bisa bikin kita bonding, makin saling sayang. Aus cilok Zain. Terus juga dress code-nya biru, merah atau putih. Itu pilihannya ya, tinggal dipilih. Kalau mau gampang ya putih. Oke. Terus juga teman-teman aku mau ingetin juga, oh ya ini juga sebenarnya bridgingan yang gampang buat teman-teman bawa jiwa gitu. Jadi kayak yuk ikut Natal di gereja aku gitu, bisa kan, lumayan dapat jiwa tuh, mantap. Terus juga aku mau ingetin ada lomba nih, kelihatan gak sih walaupun agak kecil ya, memang konsep. Ini kita akan ada lomba Creative Video Competition. Hadiahnya Rp500.000 cash untuk 2 pemenang. Luar biasa, mantap, duar. Oke, jangan lupa deadline-nya tanggal 6 Desember, which is 3 hari lagi. Jadi ini pun banyak banget peraturannya, agak kecil, mungkin saya boleh kesini bacain kali ya saya. Bacain lagi nggak? Iya, oke, boleh cek di Instagram aja. Pokoknya intinya deadline-nya tanggal 6 Desember. Terus videonya sekreatif mungkin, apapun boleh. Kalian boleh nari, nyanyi, teater, ngelawak, mantun juga nggak apa-apa, bebas deh pokoknya, dibebaskan. Terus nanti akan ada juri panel yang sangat kompeten di bidangnya. Oke, lebay, oke, sorry. Yuk, terus juga lanjut. Untuk pendataan ulang teman-teman sekali lagi dihimbau buat yang belum data ulang, buat kita lihat sebenarnya Energize People kita udah berapa kepala gitu ya. Tolong boleh nanti kalau susah barcode-nya boleh tak cari ini Koko Ucup yang main drum atau Cici Stella yang biasanya bajunya samaan kayak Koko Ucup ya. Biar gampang ya. Terus juga adakah jiwa baru teman-teman hari ini? Gak apa-apa teman-teman, terima kasih Energize People yang udah setia beribadah di Energize, terus bertumbuh di sini ya teman-teman. Terus teman-teman, karena berhubung ini adalah minggu pertama, kita akan merayakan teman-teman kita yang berulang tahun di bulan November. Oke, aku bacain ya. Bacainnya tanggal sama bulannya aja ya, nggak usah pakai tahunnya karena nanti takut ya, sepuh ya. Sorry, oke. Yang pertama ada Koko Ucal, tanggal 1 November. Maju Koko Ucal. Yang lain? Ya.
Tuhan ya, terima kasih. Oh, iya. Sorry. Oke. Ini ke pinggir banget Mas, ini masih luas loh Mas ya. Mas ini kosong, Mas kiu. Mas tolong diisi gitu loh Mas. Ke kirian. Halo. Makasih. Thank you Mas. Ke kirian juga gitu. Oke. Nah inilah teman-teman, ucapkan selamat ulang tahun. Hebat. Difoto dulu dan dikasih hadiahnya sama Cikisa. Nggak ikutan kalau mau main umur. Apa? Oh ya nyanyi teman-teman, lupa loh. Hati-hati tangannya, saya lagi musim kampanye. Mepetan Kak. Iya, elah. Mulu nih. Thank you semuanya. Iya dong, doain dulu dong sekalian pemotong. Sekalian. Oh iya ya udah. Sorry. Iya. Boleh kita doain dulu semuanya teman-teman, kita bangkit berdiri, kita mengarahkan tangan kita ke teman-teman yang berulang tahun. Siapa yang akan berdoa? Oh, oke. Oke, yuk kita arrange sama-sama. One. Yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini masih bisa sama-sama ngumpul Tuhan di tempat ini, sama-sama beribadah dengan selamat Mas pun. Makasih buat 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan buat umur kami Tuhan. Kami masih bisa menikmati kasih Tuhan sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh baik buat hidup kami Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman yang di depan, buat Koyusar, Tuhan berkati kerjaannya, keluarganya, kesehatannya, Tuhan berkati. Tuhan yang buat berhasil dalam apapun yang Koyusar kerjakan ke depannya. Percaya Tuhan lewat Koyusar akan Tuhan pakai hidupnya, sehingga lewat Koyusar banyak orang juga yang boleh kenal Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan yang diselamatnya secara pribadi. Hati Tuhan, ke depannya aku percaya Tuhan yang akan terus pimpin kehidupan Koyusar ke depannya. Terima kasih Bapak. Buat Ucup juga Tuhan, berkati, berikan kekuatan buat usahanya, buat apapun yang dia lakukan Tuhan buat berhasil. Aku percaya kalau hidup Ucup juga Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruh di hidup, dan biar itu boleh ditekuni dan boleh jadi berkat Tuhan buat Ucup dalam apapun yang dia kerjakan ke depannya. Aku percaya masa depannya juga Tuhan yang pegang, dan aku percaya Tuhan yang terus pimpin kehidupannya ke depannya. Terima kasih Bapak, berikan kesehatan, kekuatan buat keluarganya juga. Buat Dinda juga Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan dalam pekerjaannya juga. Tuhan beri hikmat sehingga bisa bekerja dengan baik, dan aku percaya juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan buat keluarganya, buat kebutuhannya. Aku percaya Tuhan yang mencukupkan, dan aku percaya Tuhan lewat Dinda ada dampak yang baik dalam lingkungan pekerjaannya dan dalam apapun yang Tuhan percayakan di hidupnya, baik dalam pelayanan dan apapun yang Tuhan taruh di hidupnya. Aku percaya Tuhan akan buat berhasil kehidupan Dinda ke depannya. Terima kasih Bapak. Juga buat saya Tuhan, dan berkati dalam usahanya, dalam apapun yang dia kerjakan. Berkati Tuhan buat berhasil, dan berikan kesehatan, kekuatan juga buat keluarganya, kebutuhannya. Aku percaya Tuhan mencukupkan, dan aku percaya lewat Sam ada dampak yang baik yang bisa Sam berikan dalam lingkungan pekerjaan dan dalam pertemanan dan dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak. Juga buat Rifani Tuhan, berkati Tuhan dalam
tahap akhirnya dalam kuliahannya Tuhan, dan dalam apapun yang Tuhan percayakan hidupnya, dalam pelayanannya, usahanya dan apapun yang dia lakukan, dia tekuni. Tuhan, aku percaya Tuhan yang akan buat berhasil. Berkati keluarganya, berikan kesehatan, kekuatan. Aku percaya Tuhan lewat Rifandi juga ada hikmat Tuhan buat Rifandi, dan sehingga apa yang dia kerjakan boleh jadi dampak yang baik dalam pertemanan, dalam pelayanan, dan dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup Rifandi ke depannya. Terima kasih Bapak, dan juga buat teman-teman yang lain Tuhan yang tadi disebutkan. Aku percaya Tuhan juga yang berkati, Tuhan yang buat berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi Tuhan, aku menyerahkan kehidupan teman-teman kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam setiap kami ada maksud dan tujuan Tuhan, dan biar kami boleh jadi dampak yang baik Tuhan, untuk bisa memberitakan tentang kabar baik tentang Tuhan Yesus buat kehidupan, buat teman-teman kami, buat orang-orang yang kami tahu ada di sekitar kami yang belum kenal Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk, tapi teman-teman yang lain tetap berdiri karena kita mau sekalian doa tutup juga ya teman-teman. Oh iya, aku mau ingetin nanti buat e-group yang sudah akan janjian untuk open house boleh. Terus yang buat teman-teman yang mau cobain dulu ya e-group, siapa tahu kan kalian jadi kayak kayaknya cocok deh masuk e-group ini gitu, boleh banget. Gak apa-apa, ini kita akan merayakan open house ini secara bareng-bareng dan pastinya menyenangkan. Oke teman-teman, biar kita bisa bertumbuh juga dan kenal semuanya. Iya, hari ini betul sekali untuk kaji. Thank you Kak Dedi. Oke teman-teman, yuk teman-teman kita sebelum pulang, aku ajak kita semua untuk bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hadirat-Mu Tuhan Yesus di tempat ini. Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan Tuhan Yesus kebaikan-Mu di tempat ini. Sebentar juga Tuhan kami telah selesai Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati juga Tuhan buat Kak Heni. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan oleh Kak Heni. Tuhan Yesus yang memberkati supaya firman yang diberikan dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati supaya Energize People bisa memiliki kesadaran dan keinginan Tuhan Yesus untuk memiliki keinginan untuk menjangkau jiwa-jiwa di lingkungan kami, baik di tempat kerja, di sekolahan kami, dan di lingkungan kami lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan, supaya kami bisa mempunyai keberanian Tuhan Yesus untuk menjadi vokal untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pelayan Tuhan. Terima kasih atas kerelaan hati yang Kau berikan kepada kami Tuhan untuk melayani Engkau. Tuhan Yesus yang menyanggupi kami Tuhan Yesus terus untuk melayani Engkau Tuhan Yesus, baik di gereja ini khususnya ataupun di luar juga Tuhan Yesus tempat kami berada Tuhan Yesus. Dan berkati juga Tuhan, kami mau berdoa buat Energize People yang lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati baik dari pekerjaannya, baik dari sekolahan, perkuliahannya. Tuhan Yesus yang memberkati semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan karena ada Engkau, setiap pergumulan-pergumulan kami bisa kami lewati Tuhan. Kami percaya atas kebesaran kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga yang memberkati Tuhan Energize People supaya setiap makanan rohani Tuhan Yesus yang memberkati komunitas ini bisa kami sebarluaskan lagi Tuhan Yesus keluar Tuhan Yesus, sehingga karena kami Tuhan banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini. Tuhan Yesus yang terus memberkati GSJ Batu Tulis Tuhan. Kami mau selalu untuk ada memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati dari Om Peter sampai juga pelayan-pelayan yang lainnya, juga pemimpin-pemimpin sampai ke lini-lini terbawah. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, minggu depan Tuhan kami akan merayakan Natal. Setiap persiapan yang sudah kami sediakan Tuhan Yesus, yang sudah kami persiapkan, Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan, semuanya bisa lancar Tuhan Yesus. Dan acara yang sudah kami persiapkan juga bisa menjadi berkat buat kami, ataupun nanti ada teman-teman yang kami undang juga Tuhan Yesus. Baik juga di umum juga Tuhan, nanti perayaan Natalnya Tuhan Yesus yang memberkati kelancarannya Tuhan, dan acaranya bisa sukses sesuai dengan yang direncanakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan, khususnya kalau kami sekarang masih ada di musim-musim kampanye ini Tuhan. Ini adalah musim-musim yang kritis Tuhan Yesus untuk Indonesia. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan supaya tidak ada kerusuhan yang terjadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati kedamaian Indonesia. Kami percaya Tuhan siapapun nanti pemimpinnya, biar Tuhan yang menuntunnya juga Tuhan Yesus. Kami percaya pemimpin yang nanti akan terpilih itu juga yang sudah Tuhan pilih untuk Indonesia.
Kami percaya Indonesia bisa menjadi bangsa yang maju, bangsa yang cerdas juga Tuhan, dan nama Tuhan semakin dimuliakan di bangsa kami. Sebentar juga kami akan pulang, Tuhan Yesus yang memberkati kami, baik kami yang akan e-group, baik kami juga yang akan langsung pulang ataupun kami melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan Yesus yang memberkati Tuhan. Kami juga memberkati Tuhan buat teman-teman kami yang lainnya yang sedang ujian Tuhan, baik di perkuliahan ataupun di sekolahnya. Tuhan Yesus yang memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, ingatan yang panjang untuk kami Tuhan, supaya kami bisa mengerjakan semuanya dengan lancar dan baik Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati kami Tuhan. Jadi teman-teman, aku undang kita semua untuk mengangkat tangan kita untuk menerima doa berkat. Just people yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang rela menjadi manusia, yang memberi arti bagaimana kita hidup juga seperti Allah kita yang rela memberi hidup bagi orang lain, memberi hidup bagi kita semua. Oleh karena itu, biarlah kita belajar untuk kita juga bisa membagikan hidup kita kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa menikmati kehidupan Kristus di dalam kasih yang begitu luar biasa. Pulanglah dari tempat ini dengan menerima anugerah berkat Allah Bapa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai kita sampai kedatangan Kristus kali yang kedua menjemput kita para salehnya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday.